Kalau cara itu mengenai pasal 29 itu di 1945. Jadi sebelumnya perkenalkan aku atau Mayoka, perwakilan dari mahasiswa teknik di Jakarta. Di tempat saya juga ada Suci, ada Arya, ada Edita, ada Miki. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya sampaikan. Kita dari masa 29 itu kan mengatur tentang hak beragama dan pendidikan negara yang kami terhadap nama saya ya Pak. Menurut Bapak ini bagaimana pandangan keefektifan dari masa 29 dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia Pak? Pertama kita harus bersyukur sekali bahwa Indonesia ini menjamin pelaksanaan warga negaranya dalam menjalankan keyakinan yang mereka anut, yang mereka pilih. Kita bersyukur karena demokrasi kita, demokrasi Pancasila ini bukan demokrasi sekuler yang menolak atribut keagamaan hadir di ruang publik. Ada juga pola demokrasi yang seperti itu. Nah, kita tidak mengambil bentuk demokrasi yang demokrasi sekuler. Artinya atribut simbol-simbol keagamaan, agama apapun itu ya bukan Islam atau kemudian itu nggak boleh ada di ruang publik. Nah kita boleh demokrasi kita membolehkan masyarakat atau warga negaranya menghadirkan simbol-simbol agama di ruang publik, termasuk juga saya kira ya prinsip ibadatan itu sendiri, entah itu sholat, puasa atau sholat sendiri. Kita tahu kan azan itu bahkan disiarkan di televisi, di radio itu ya kita tahu itu sudah menjadi artinya demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang mengakomodasi masyarakat atau warga negara yang berkeyakinan, yang beragama. Itu satu, itu kita termasuknya. Berikutnya terkait relasinya dengan hubungannya dengan beragama. Nah ini menjadi masalah yang berbeda lagi, bahwa di Indonesia ini setidaknya ada 6 agama resmi. Kita tahu ada Islam, ada Hindu, ada Katolik, ada Katolik, Konghucu juga itu yang paling belakang itu negara. Ini hubungannya harus diatur. Itulah kemudian makanya secara formal bergantung ada yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Meskipun forum ini masih ada tataran elitnya aja yang sudah selesai dengan elit, tapi di masyarakat kadang biasanya kan singgungan atau interaksi yang juga kita tidak inginkan itu benar-benar muncul atau di ruang publik. Nah ini yang perlu kita jaga. Misalnya saya kira semua kita sudah pegang HP, sudah pegang gawai yang saya kira penggunaannya atau konten-kontennya saya kira perlu ada filtering atau ada pengaturan atau regulasi. Misalnya kan kita memang tidak boleh menyinggung isu sara, isu kepentingan yang berkaitan dengan golongan itu pokoknya yang orang berkaitan dengan sekularisme, menyangkut primordialisme yang paling itu ya, dan juga ya tentu soal beragama ini ya di konten-konten ruang publik harus diatur. Dan itu sebenarnya yang ngatur itu bukan soal Kementerian Agama, itu Kemenkominfo sebenarnya sudah ada regulasi soal itu. Undang-undang soal pencemaran nama baik, undang-undang soal kerukunan beragama tidak boleh menghadirkan konten-konten keagamaan yang satu merendahkan umat beragama lain atau merendahkan atau menjadi maki misalnya kelompok politik yang tidak sejalan dengan kepentingan pembuat konten,
dan juga tidak boleh, antara yang menurut saya itu tidak boleh juga narasi-narasi keagamaan yang sifatnya misoginis, yang merendahkan perempuan sekali, merendahkan perempuan misalnya. Ini ya saya nggak tahu di agama seperti apa. Kalau dalam Islam ada misalnya secara tekstual memang ada misalnya kayak layu berhubung hadis misalnya layu berhubung walau berhubung maka jadi tidak akan beruntung atau tidak akan maju, tidak akan menjadi suatu apa namanya suatu bangsa, suatu negara kalau mereka menganggap perempuan sebagai pemimpin, menganggap perempuan sebagai pemimpin. Nah, ketika hadis ini diucapkan oleh Umar, kita harus dipahami mesti ada konteks tertentu gitu. Nah, kalau ini disampaikan secara hati masyarakat itu bisa melahirkan salah paham di masyarakat ini ya. Bahwa kok tidak berpihak pada perempuan dan seterusnya. Padahal Nabi Muhammad dia bukan meramalkan atau bukan memastikan, tetapi dia hanya mengatakan dalam kondisi saat itu di mana kondisi patriarki ya, di mana akses terhadap ekonomi, pendidikan, terhadap militer, terhadap akses publik yang lain itu memang dikuasai oleh laki-laki dalam sistem budaya patriarki, sehingga perempuan tidak punya kesempatan untuk mengupgrade resources buat diri sendiri gitu. Sehingga kalau Nabi mengatakan itu kita bisa terima karena ya mungkin orang yang punya kapasitas dikasih amanat untuk memegang tanggung jawab publik gitu. Nah, tapi ketika hadis ini disampaikan dalam konteks sekarang di mana perempuan juga sudah semua sangat inklusif sekali, pendidikan, kesehatan, semua sudah sangat inklusif. Itu